Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan wa syukran lillah, wa salatan wa salaman ala rasulillah, Sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi salatan wa salaman daimaini ila yaumi liqa'illah. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Wa ba'du hadratal kiram, para alim, para ulama, para sesepuh bin sepuh, wabil khusus jajaran ketakmiran Masjid Baitur Rahman yang dimuliakan oleh Allah, seluruh jamaah hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, kula malam niki ditakdir kalian Allah lungguhe rada repot niki krana kursine dhuwur, wonge cendhap. Alhamdulillah, malam niki kita saged bertatap muka dengan dalam keadaan sihat walafiat. Mudah-mudahan pertemuan malam ini merupakan simbol kita bertemu nanti di hari esok di yaumil qiyamah, tentunya di surga Allah Subhanahu wa taala. Allahumma, kok adem ya. Ayo nyanyian tolong mari ya. Menara anget. Ilahi lastu lil firdausi ahla. Lagunya lagu anu ben meh, lagu kene muka ante. Kan tiba lalai muka. Ilahi lastu lil firdausi ahla wa la aqwa ala naril jahimi. Moga sareng-sareng kersane rada anget. Ilahi lastu lil firdausi ahla wa la aqwa ala naril fahab li taubatan waghfir dunubi fa innaka ghafirud dambil azimi dunubi mislu adatir rimali fahab li taubatan ya dzal jalali wa umri naqisun fi kulli yaumin wa dhanbi zaidun kaifa ihtimali ilahi lastu lil firdaus fahab li taubatan waghfir dunubi
إلهي عبدك العاصي أتاك مقرا بالذنوب وقد دعاك إلهي عبدك العاصي أتاك مقرا بالذنوب وقد دعاك إلهي استغفر ولا أقوى على النار الجحيم فهب لي توبة واغفر ذنوبي إنك غافر الذنب. Hadirin jamaah sekalian engkang dirahmati Allah, alhamdulillah kita termasuk orang yang beruntung, orang-orang yang dipanggil oleh Allah bukan hanya panggilan-panggilan haji, orang yang dipanggil dan dicintai oleh Allah. Ternyata orang-orang yang bisa masuk ke dalam masjid di Baitullah fi buyutin, di dalam rumah-rumah Allah yang dipunyai Allah di dunia. Uang kang disenengi Gusti Allah niku mayahdillah. Orang yang diberikan petunjuk oleh Allah dilalah niku diparingi kesenangan oleh Allah untuk berangkat. Banyak orang yang punya waktu, banyak orang yang punya kesempatan, akan tetapi tidak dipanggil oleh Allah. Kata siapa? Kata siapa? Ditakoni ya. Jere sapa kok sing diteluk iku? Kita lihat saja Allah memanggil lewat Nabiullah Ibrahim. Kita yang tidak dengar diketuk dari pintu hatinya. Wa adzim sinnasi bil hajj ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamir ya'tina min kulli fajjin namiq. Nabiullah Ibrahim diperintahkan oleh Allah untuk apa? Untuk mengundang kepada manusia lewat mana? Speaker boten. Allah punya sesuatu yang istimewa diberikan kepada Nabiullah Ibrahim. Akhirnya Nabiullah Ibrahim mengundang manusia dengan begitu serta merta ngadeg wa adzim finnas bil haji ya'tuka. Kalau kita bilang kira-kira tahu teko Mekah diceluk teko kono merendekaan kira-kira nyampe mboten? Saiki katek ngeten cret mlebu kabeh. Semua dengar dan semuanya tahu. Isi dunia dilihat dari HP. Ini kebanyakan kaum muda, kaula muda. Kula tertarik dengan satu hadis yang dikatakan oleh Nabi baginda kita, Nabi Muhammad SAW. Ma min syai'in ahabbu ilallah min syabin taibin wa ma min syai'in abghadu ilallahi ta'ala min syaikhin muqimin mim ma'asihi. Saya tertarik ini, saya ungkap nanti. Orang-orang yang paling dicintai dan disukai oleh Allah, sesuatu yang paling dicinta oleh Allah, ahabbu ilallah. Siapa mereka? Ternyata saya sebutkan di sini satu saja, syabin taibin, orang muda, kawula mudi, pemuda-pemudi yang bertaubat. Kadung ngomongaken wis tuwek tobat. Kalau orang tua sudah menua wis keriput
buru taubat niku pantes. Yang paling terkesan lebih pantas lagi bagi kawula muda. Bukankah di dalam Al-Quran Allah selalu berfirman tentang anak muda? Makanya bangga, anak muda yang paling dicintai oleh Allah adalah syabin taibin, orang muda, kawula muda yang bertaubat, dibanding dengan orang yang tua taubat. Iku magih Allah senengan ning kawula muda. Sampeyan tingali teng Quran niku. Id awal fityatu ilal kahfi faqalu rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Cerita-cerita di dalam Al-Quran ternyata bukan hanya orang tua saja, ternyata mulai dari kawula muda. Rungokna Bu, lari nom. Orang muda yang selalu dalam dan datang di dalam masjid. Kawula muda yang senang gerudukan melayu ning ibadah, bukan hanya mainan HP. Apalagi sekarang saya ngenes atin kula ngenes Pak Bu. Deleng lari nom saya ana ning perapatan kadung wis nyekeli HP, diceluk masa ana kang urip, dipanggil itu ndak ada yang dalam, apalagi gitu, ndak ada. Dicak Mas. Yang paling lucu kemarin sewaktu saya waktu di Rago Jambi, teng warung niku enten gerombolan lari-lari nom. Wah enak gemuyu deh, tapi buat metu suarane. Gemuyu deh. Mantun ngoten. Video call. Kang di video lari nom wadon, mungkin lanang. Ternyata apa yang terjadi? Ngomongnya mboten kecoh teman. Ternyata bilangnya gini, kula kaget, loh, wong iki kok bisa video callan? Kan ngoten. Kula sampai arep mangan murung, Bu. Ya kaget, go lari toto bisu video callan. Kang paling terakhir serta wis meh akhir ngomong wis duwa tapi mboten paham sama sekali kula. Ndak kok mari-mari. Akhirnya si tonggone dar, ya Allah. Wah, ono bae ya ngoten niku. Iku ning ngendi-endi wakeh. Saiki mangkane aja gaya, wis duwe HP aja gaya. Tukang ngarit, tukang ojek, kabeh tukang sampah, iku padha duwe ngetenan. Maning Android pisan. Android memengane pacebuk ngoten niku. Napa pacebuk? Instagram. Senengane memengane ngoten niku. Ya Allah, yang saya sesalkan kenapa orang sekarang di zaman sekarang mulai dijajah. Sekarang ini dijajah. Jenengan pertama pandemi kena Covid, waktu itu saya sempat ya Allah penataban sing ono Jumatan. Akhirnya saya berontak mengajak teman-teman untuk Jumatan. Iki lo mulai dijajah akidah. Kewajiban kita mempertahankan akidah di mana coba? Akidah kita wajib untuk menjalankan Jumatan. Sesulit apapun, Kanjeng Nabi waktu perang niku tetep Jumatan. Lah kok iki sing ana perang sing ana paran, sing Jumatan, paran ketika iki. Lomo para bupati kula diubah lomo karepe. Ndak ada apa-apa sebetulnya. Kok ditakuti? Kalau penyakit itu ditakuti, ya Allah.
penyakit mesti teko, mati wajib idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Apalagi makanya kawula muda, jangan sampai kau terjajah oleh hiruk pikuk dunia. Terjajah nih. Jumatan didoi, saiki jarak distancing. Physical distancing. Jaga jarak. Kanjeng Nabi ku kadung wis perintah ono kesunatan ataupun kewajiban yang kita lakukan itu justru manfaat kepada kita, kembalinya kepada kita dari maupun kesehatan. Makanya kita lihat sejarah. Ning ngendi-endi kangaran pesantren niku mangane kadek talam, Bu, talam. Bersama-sama, ternyata filosofnya apa? Filosofinya mengandung banyak ini. Satu, keberkahan orang makan bersama itu didapat di dalam sana. Yang kedua, mengajak untuk menyatu jadi satu kebersamaannya antara si A, B, C semuanya jadi satu. Walaupun yang satu gudikan, tidak masalah. Justru gudik itulah yang membawa berkah. Sing ngono lare santri ceritane sing gudiken niku. Wajib koyo. Enggak, ceritane uang umum kok gudiken, God no, tidak ada. Tapi kadang santri gudiken, koyo-koyo wajib. Dan itu yang membawa berkah ternyata. Makanya, masa mempertahankan an-nadzafatu minal iman. Enggak saestu. Kalau satu talam dikeroyok 10 orang itu biasa, Bu. 10 wong sampai mboten ketinggal. Kang ketinggal niku dengkul tok. Tak dengkul tok. Kadang kang mboten umen, tangane tok nelondup. Demi kebersamaan filosofinya. Dan itu loh yang diajarkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Kebersamaan, keberkahan yang didapat di sana. Lah jamaah kadung jak siji, jak loro, jak telu, ngoten tok. Ado-adoan. Ini ndak ada. Filosofinya ndak ada. Makanya kadung ngeten-ngeten niki kudu dipertahankan. Ini akidah soalnya. Ahlu sunnah wal jamaah berarti menindaklanjuti apa yang diperintah oleh kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Nabi Muhammad. Ya Allah, saya lanjut. Ma min syai'in ahabbu ilallah. Tidak ada sesuatu yang lebih dicintai kecuali hanya satu. Siapa? Anak muda yang bertaubat, anak muda yang selalu taat, anak muda yang selalu giat dalam beribadah, giat dalam menunaikan ibadah, giat dalam apapun kegiatan agama Islam. Saestu niku. Bukankah Sayyidina Ali karramallahu wajhah seorang tokoh pemuda yang baru masuk Islam itu? Semuanya tidak ada yang masuk Islam, tapi pemuda yang satu ini tangguh, pemuda satu ini makanya oleh jadi mantu nih kanjeng Nabi. Tokoh pemuda yang lain di dalam Al-Quran disebutkan. Siapa lagi? Mulai dari Ali Imran sampai Nabi Isa, sampai Nabi Nuh, sampai siapapun semuanya. Tokoh muda, sampai Nabiullah Khidir mau ditemui oleh Nabiullah Musa alaihis salam. Nabi Musa masih pemuda. Di mana pertemuannya Nabi Musa dengan Nabi Khidir? Fi majma'al bahraini au amdiya huquba. Majma'al Bahrain yang sekarang terkenal Bahrain. Di sana ada 2 lautan, 2 kalen jadi wong saiki. Tapi itu laut bertemu dalam samudra satu. Nabiullah Khidir ketemu ambi Nabi Musa. Dikala Nabi Musa masih muda, kepengin mencari ilmu, kepengin wolong tak kadung foto iku kudu dikira menurut pas iku sing foto pas moncong sing enak kok. Ya Allah.
Yang kedua, contoh-contoh lagi selain Nabi Khidir ada Ashabul Kahfi. Semuanya termasuk orang-orang yang selamat. Ashabul Kahfi itu berapa tahun? Menyebarkan agama berapa tahun sampai yang namanya Ashabul Kahfi ada yang mengatakan 3 bersama anjingnya, 4 bersama anjingnya, 5 bersama anjingnya, 6 bersama anjingnya, ada lagi 7. Itu Quran dewa kang ngomong, duduk cerita. Quran dewa kang ngomong. Salah satu rabi'ahum kan ngatan. Sampai-sampai dia ditemani oleh anjing. Anjing mawon lo dadi penyelamat. Anjing mawon lo kepengen mlebu swarga. Wong kepengen mlebu neraka. Ndi ana ceritane. Pak, ruwakna ta Kang tuwek-tuwek bar maning kaya wis umur 40 ngenggil ngoten iki. Ya Allah, ayo ta Pak, mulai wis taubat. Makanya kula awali kali ilahi lastulil firdaus. Ini. Kadung wis tuwek buru tobat. Niku kaya-kaya ceritane wis mula wis wayahe gitu. Arane beluluk kadung wis wayahe tebluk, ya tebluk dewek masa katingan ngorak. Tebluk dewek. Aran beluluk. Complong ora complong wis mangap-mangap. Nah, mlebu rumah sakit di Covid itu. Cerita maning kadung nang Covid, aduh ya Allah sekaken. Kemarin terjadi di Penataban kena Covid sampai tidak disolati, sampai dimakamkan. Dari rumah sakit dia bawa ambulan, gatuk apa tahu gitu. Gatuk ning kuburan dimakamakan langsung. Begitu sampai di pemakaman dibiarkan berlalu. Petugas-petugas pulang dengan sendirinya. Kang tugas jugeri sapa coba? Uang Penatabian. Orang Penataban. Nguruk, Pak. Keluarga telepon sama takmir. Gimana ini enaknya Gus, kok ketika kok mboten nenten salate kepundi ya Allah. Kang dosa kira-kira sapa, Pak? Ada seorang jenazah atau mayit yang sudah meninggal jadi waran mayit yang meninggal toh yo. Seorang mayit yang tidak disolati kira-kira tahu kewajiban seorang muslim bagaimana? Pertama kali yang seharusnya dijaga dan dilaksanakan oleh seorang muslim lainnya adalah 1 memandikan, yang kedua mengkafani, ngulesi. Kafan bukan dengan pakaian tuh. Sopo kang katik pakaian walaupun sesugih apa, sekaya siapa. Misalkan di Banyuwangi ada orang seperti Korun yang lebih kaya, kira-kira tahu Pak Mudin ngelambeni katik kelambi sutro, boten, tetap kain kafan. Mengkafani, menyolati, jadi memandikan, mengkafani, menyolati, sampai dengan menguburkan, memakamkan, mendoakan. Itu seharusnya yang dilakukan, ternyata sekarang tidak. Begitu kena Covid, apa yang terjadi di sana dimandikan dengan secara saya juga tidak tahu sama sekali. Sekarang dewek wis pokoknya diucek, mari beres, mbok diulesi mbosing dilebokan peti. Begitu dilebokan peti, saya juga tidak tahu sama sekali miring kemana dia atau melumah, mbok mangap, mbok mingkem, pokoknya yang penting melebu peti. Kewajiban seorang muslim bagaimana? Wes iki diyakini sudah dimandikan, diulesi, wes yakinono. Nomor 3 niki kang dereng disolati. Lah kok mlebu teko ning rumah sakit, mlebu ning luangan landak, teko ning kuburan dibyuk. Belum sempat mampir di masjid, dilebokan. Akhirnya saya menggunakan kaulnya Abu Bakar bin Satok. Bagaimana hukum mensolati orang yang sudah dimakamkan? Bolehkah? Boleh. Karena saya merasa berdosa,
Seorang sayyidul qaum harus menanggung bebannya. Harus menanggung beban. Bagaimana ini kalau ada seorang yang mati tidak disolati, siapa? Wong fardu kifayah. Niki makanya niki ngata niki nom-nom niki belajar. Ayo gunakan waktu kita, gunakan waktumu wahai anak muda. Subbanul yaum rijalul ghad. Pemuda sekarang andalan besok, di hari akhir, di hari besok seketika kita tidak ada sama sekali. Ketika kita tidak ada dan sudah meninggal dunia, semua adalah rijalul ghad, andalan-andalan. Kadung goblok kabeh kalendi kira-kira saiki dicekeli digenan kabeh. Sekolah online, kang belajar mae, yang belajar ibu bukan anaknya lagi tapi ibu, emak kok emak lek kerja kena ya kerja kena emak online. Kadang sing bisa nggawa HP loro, ya Allah kari gediku. Kalau tidak bisa menjawab HP yang kedua, yang ditanya siapa? Mbahnya. Ila hadrati Mbah Google Al-Fatimah. Mbah Google ditakoni. Jawabannya seperti yang dijelaskan oleh mbah kita, Mbah Google. Toles. Pinter tekan ngendi generasi muda yang akan datang jadi seorang pemimpin. Pinter dari mana? Wong kate Google kabeh. Otaknya sudah ndak jadi wis. Makanya Quran ini pertama kali yang seharusnya dihafalkan anak-anak muda. Pertama, ilmu yang harus dibisai, ilmu yang harus diserap pertama kali adalah Al-Quran. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwamu wa yubasyirul mu'minin. Kang antar tak kaya adil ya Allah. Wa yubasyirul mu'minina alladzina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran kabira. Quran ini inna hadzal Qur'ana, Quran ini kadung ning awal pertama dzalikal kitabu la raiba fi. Kenapa dzalika di sana ada inna hadzal? Dzalika itu hada ini. Coba tak sampean belajar ning ilmu nahwu. Kalau dzalika itu isyarat kepada yang jauh, kalau inna hadza berarti yang dekat. Hadzal Qur'ana, oh ternyata di sana tafsirnya sangat-sangat jelas bahwa dzalikal kitab yang masih ada di Lauh Mahfuz ataupun kitab yang ada di depan kita yang biasa kita baca itulah. Loh, ikut tafsirnya merono terus akhirnya. Ternyata yang di sana dengan yang di sini sama artinya, sama isinya, sama pengertiannya, sama pemahamannya. Yahdi lillati hiya aqwam, untuk jalan yang paling lurus. Ini hanya Quran yang bisa menunjukkan kemana arah kita, menunjuk kemana dan menuju kemana. Lewat tol saja pakailah Al-Quran, ndak usah pakai yang lain. Mbah Dukun nomor 77 kadung wis macet bingung, Mbah Dukun ditakoni Mbah iki ana ning kene bengen eling kula zaman saknika, zaman waktu zaman hajian ana wong bingung akhirnya karena dia itu selalu mengandalkan Mbah Dukun, akhirnya tanya dengan Mbah Dukunnya. Mbah Dukunnya di mana? Di Banyuwangi. Ditakoni, "Mbah, ingsun iki tersesat, Mbah. Saya tersesat, Mbah. Ini kira-kira saya harus kemana? Lewat mana ini?" Wah, jare Mbah Dukun, "Ingsun dewek sing tau weruh, Cil. Saya sendiri tidak pernah tahu yang namanya Mekah. Lah kok sampean tanya saya?" Akhirnya wong Mbah Dukun dipercaya.
Yahdi lillati hiya aqwamu, seperti apa yang dikatakan dalam Al-Quran. Bisa menunjukkan ke arah mana? Yang jelas. Aqwam itu berarti lebih lurus. Lebih lurus. Makanya kadung sampean duwe masalah apapun, punya problem apapun, masalah persoalan apapun dalam rumah tangga kita, ambi kang wadon, ambi anak, ambi tonggo, ambi nopo mawon, keluh kesahkan dengan baca Al-Quran. Al-Quran sebagai pelipur lara. Al-Quran hanya bisa mengobati hati yang sedang gundah gulana. Nggih saestu. Bedokno ambi nyanyian. Bidokno ambi nyanyian. Nyanyian begitu kita nyanyikan apa yang bisa menyebabkan hati kita tenang. Ternyata Quran, bukan nyanyian. Nyanyian seumpama kita nyanyikan ngoten niku mboten saged ning ati niku nentremaken. Tapi kadung Al-Qur'an semakin kita baca, semakin banyak yang kita baca, ayat itu yang kita baca, ternyata otak saraf yang paling kanan kini, otak dan saraf-saraf yang kanan itu akan jalan menempukkan, bahasa Jawa nih. menempukkan itu baran bahasanya. Sel-sel yang tadinya mati gara-gara ketenangannya tidak ada, akhirnya sel itu dirubah, diubah-ubah, digerakkan oleh pendengaran dan bacaan kita. Waktu kita membaca inna hadzal qur'ana yahdi, niku tek 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 obah. Seketika itu sel yang ada di atas akan menyalur ke bawah sampai dalam hati kita, paru-paru kita, hati jadi tenang. Semakin banyak baca Al-Quran semakin tenang hati kita. Makanya ojo katikan golak liyo, golak obat mung siji, obat hati 5, hanya 5 perkaranya. Kan ketiku maca Quran nomor siji maca Quran. Ndak ada obat hati yang lain. Sampean lo eling-elingan kaula muda apalagi nih. Kadung wis pacaran. Wih, kayane kaya mbot nenten tiyang lintu Kang Ayu. Hanya dirimu sayang. Yang aku selalu terbayang, yang tiap malam setiap menjelang tidurku engkau selalu hadir dalam relung hatiku. Empret serta wis waya dadi alah nono lara setek iki setek lorok tiwal kadung wis dadi pasangane. Tapi kadung makin durung dadi pasangane, makin pacaran nom-noman kaya lari-lari nom bengi niku ta we. Wong kula niku intep-intepan roh rungusan sandale mawon. Ya Allah, sapa iku kaya ndredeg ning ati ya. Rungu sandale tok iku rasane kari sing enak, kudu ketemu iku. Nah, bareng manis sakniki kadung model katik iki. Tek tek tek. Gitu gue, video call, mu kok gemuyu-gemuyu temenan bisumu kok. Ya bisa ngoten. Ya Allah, yahdi lillati hiya aqwam. Wa yubasyirul mu'minin, memberikan rasa bunga, rasa senang kepada orang-orang yang iman loh. Kalau tidak orang iman ndak akan rasa tenang itu ndak ada. Makanya iman ini penting kita tanamkan dalam diri kita gerakkan lagi. Keimanan kita yang tadinya hampir pudar, biasa. Kadang iman itu biasa. Munggah mudun. Kadang wis ketemu maksiat, kaya mboten saged ngindari. Aduh, sing kuwe kari ayu lari ke kutu-kutu kawin maning ngono iki. Jangan ketawa, Beb. Ketawakan kok tak digolekaken tiku. Mesti dijak guyon digolekaken. Wa yubasyirul mu'minin. Orang-orang mukmin itu ya alladzina ya'maluna shalihat, yang mengamalkan perbuatan-perbuatan baik, melakukan perbuatan baik niku mukminin. Wong saben dina maksiat,
Tapi taat, ibadah kuat, bengi. Ya Allah, dosa saya selalu bertumpuk tiap hari. Ya Allah, nangis tiap bengi. Jam setengah loro, setengah telu, niku tangi. Wiridan stop, stop, astagfirullah, sampai segeduk, mulai stok. Ya Allah, ya Latif, ya Allah, ya Latif. Kayak esok wis mulai ngerasani tanggane ambi kang wadon. Dek, nanti si tangga iku dusok maning. Durung metu iku, mage-mage ana ning jerone omah. Begitu medal ana kancane, ana wis wong wadon permaning wis musuhe sing letan. You can see my kelek. Waduh wis jarek. Tuh sing diteleng kare diteleng tusok sing diteleng kare mu byajer are ketiki wong kare putih eson sing ya iman kuat tapi emene mbah sing kuat ya Allah ketiku terus iku saben dina aja dilakoni kang ngoten niku Pak. Bengi nangis esuke tandang maning maksiat niki kangaran meremehkan Gusti Allah yang kang diguiku. Yang namanya mustahziin itu ya seperti itu. Allahu yastahzi'u bihim. Ngoten niku orang yang meremehkan Allah, orang yang mengguyu-guyu, nggih. Dijak guyon Gusti Allah. Dadi bengi nangis esuke maksiat maning, bengi nangis esuk maksiat maning. Iki lho kang nggerai tiyang ngoten niku wong kang paling disengiti Gusti Allah karuan makane meneng ben ning omah ning jero omah kadung sampean magi tetep kepengin mboten nglakoni maksiat diam di dalam rumah. Tidak meneng mawon annalahum ajran kabira. Quran niki wis makane ayo usahakan kita baca Al-Quran setiap hari, jangankan satu juz, satu ayat saja yang kita baca, satu ayat itu akan memberikan penerangan dan sinar di dalam rumah kita. Manistama'a ila ayatin, apalagi orang itu kalau tidak bisa membaca hanya mendengarkan saja. Seumpama jenengan boten saged baca Quran, istri kita baca Al-Quran bisa, anak kita bisa baca Al-Quran, dengarkan mereka membaca. Lek kepengen ngrungokaken disun lek aki ngaji yo lek Bismillahirrahmanirrahim. Huwallahu ahad. Hari dawa lek pengen kaya masa dawa niku sing Pak iki saiki ana jalan tol dadi rada dawa ahad. Wes ya belajar ta ya wong. Qul huwallahu ahad. Dzalikal kitabu la raiba fih hudal lil muttaqin. Dirwokaan ning apake, ya Allah anak isun kok sampai apal Quran. Kalau anak kita yang kita biayai, kita pondokkan, kita berikan ke pesantren, datangkan mereka anak-anak kita ke pesantren, mlebu ning pondokan Al-Quran, pondok apalan Quran, otomatis jenengan mulai dari rizkinya sampai dengan keluarganya diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapapun yang mengedepankan menomorsatukan agama, maka orang itu akan diberikan jaminan oleh Allah berkah bu uripe, berkah. Apalagi anak yang hafal Quran, anak apalan Quran, otomatis orang itu, anak itu adalah anak yang menyimpan ilmu kenabian. Tuh coba, makanya ojo macam-macam ambil wong hafal Quran bu. Kula nggede santri apalan Quran mari sonten wis ana 8 larik kang wis diwisuda Bu. Nah jenengan kepengin daftar atau kula pun. Make lanceng, kinyis TikTok sampe.
Asli magi ting-ting niku. Saestu niku. Insyaallah kalau jenengan ngerumati wong apalan Quran, jangankan yang hafalan Quran, yang mondok saja, jenengan rumat satu makanan saja yang diberikan kepada anak itu yang di pesantren, maka sampean sama misla jabali Uhudin min dahabin, emas yang sampean punya dari gunung sa Uhud, maka itu masih kalah. Memberikan satu piring, satu mangkok, satu gelas kepada anak pesantren, anak yang lagi ngaji, apalagi yang cari ilmu agama, yang berhafalan, yang mau menghafal Al-Quran, maka Allah jamin semuanya. Sama sampean memberikan sedekah emas sak jabal Uhud. Ya Allah, kariket iki ya Allah. Ojo ngremehake ning lare hafalan Quran. Ning apalan Quran niku, lare apalan Quran niku, niki teng mriki empun enten settingane pangeran teng mriki niki. Uteke niku dibeni kecerdasan lebih. Otaknya itu kecerdasan lebih di sini. Kok enten lare apal Quran kok makin bingung dengan ekonomi? Oh berarti masih ada yang salah dengan dirinya. Kalau Allah itu sudah menjamin soalnya. Allah itu menjamin kepada orang yang hafalan Quran. Lah kok malah saiki. Makanya itu ning ndi wis media-media, wow mulai. Jam piro iki weh? 9:30. Lali. Media sosial semuanya sudah banyak menumbuhkan beberapa anak muda, anak kecil-kecil yang hafalan Al-Quran 1 sampai 30 juz. Kula awalnya tok alif lam mim sampai malikin nas iku hafal kula. Ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi waswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Jadi mulai alif lam mim tok sampai minal jinnati wan nas hafal. Begitu buka ngawal terus mburi. Wah, hafal. Tenang bos, hafal. Gua ya. Jadi wong apalan Quran niku dijamin. Lah kok sampean kok malah wedi? Aja apalan nek. Tenggriyan niku biasa ngoten niku. Aja apalan maksudnya apa sih, Pak? Apalan niku stres niku. Ono lare apalan Quran niku stres jare. Sing masuk akal blas. Padahal uang hafalan Quran niku semakin satu ayat dibaca sampai habis, ternyata gawe mboten stressing. Kang stres iku kang endi kira-kira? Hafalan Quran kok stres? Mboten nenten ceritane. Teng pondok kula niku sakat mulai awal merintis sampai sakniki mboten nenten kang stres nggih. Kabeh hafal ya. Wis berapa periode sudah wisuda, alhamdulillah. Makanya minta doanya kepada panjenengan sedaya, mudah-mudahan pondok Darul Furqan juga semakin maju, semakin berkah, semakin manfaat. Apa yang didapatkan ilmunya manfaat, barokah fid dunya wal akhirah. Yang kedua, saya juga masih bangun masjid di Penataban karena sudah tidak layak, tidak punya halaman kayak gini. Nek Masjid Baitur Rahman nih gitu ya, halaman gede, wis tanah werok, kula leren, nyikut sana nyikut sini, akhirnya ketemu kuburan. Enggak, akhirnya kuburan kula sekot sitik, lorong kula setok sitik. Enggak, saya itu. Enggak, jalannya kepinginnya saya tutup, ternyata bingung ini. Menteri Perhubungan ngamuk. Enggak, saya itu. Kula nyuwun donga panjenengan sedaya, mugi-mugi pembangunan masjid di Masjid Uswatun Hasanah di Penataban niki berjalan lancar sesuai dengan keinginan, sukses, mboten enten halangan, bisa 100% mari kepengin ditingkat kaya niki, tapi ya mbuh wallahu alam wis nawi enten kang sedekah ya monggo, kula mboten nutup kotak kula, mboten nutup. Semua pintu sedekah untuk panjenengan saya buka lebar-lebar. Mulai terserah pun 10.000, 20.000 terserah jenengan. Enten 10 juta, 100 juta monggo. Kadung nawi bingung arep sedekah ning endi niki beces kari meleatan ngoten niku Pak. Gitu. Nggih, Masjid Baitur Rahman wis mari kabeh. Saiki Uswatun Hasanah Penataban, pinggir dalan Pak. Ngeri kadung ningali Jumatan ning dalan separo. Dadi mburine niku
pas burine sujud ngeten iki atrek liwat burine. Dadi kadung atrek niku kaget pisan. Kang salat niku wau nggih kaget. Kaget maksudnya napa? Pas waktu enten salipan. Din ngoten niku. Si atrek kaget pisan. Akhirnya kang salat kepunti. Enggak, kang salat bingung Pak. Aja hahe-hahe niku ta. Warah, temenan niki. Kula duduhe pidato, sampean. Ya. Nggih, CCTV-ne enten teng mriki. Kula pasang CCTV langsung teng mriki. Wah, modern saya niki. Kiai kudu ndak kalah. Oh, dewek ben. Begitu didet niku kaget. Kangaran wong salat niku borok nawai niku. Ana buruke sembayang. Bener iki at-tahiyatul mubarakah. Terus niku borok itu. Iya, Masya Allah kan. Gitu. Makanya ya Allah jaluk tolong jenengan nawi enten kang kelebihan dana. Masa promosi tinggu masjid itu suatu hasanah kula. Masjid ning ndi pun jenengan niku kalau jenengan punya rezeki lebih monggo silakan berikan kemana saja terutama penatabian ngoten maksudnya. Wallahu a'lam bishawab. Nyuwun ngapunten nggih, ngapunten mawon. Pokoke intine anak muda harus giat. Taat, giat, kuat. Jangan sampai kalah dengan anak muda Spanyol, anak muda yang ada di luar sana. Sampai dengan kepemudaannya, hanya gairahnya itu tidak ada gairah kepada ibadah. Nek teng mriki kula salut ya Allah niki nom-noman kabeh niki. Nom-noman. Salatullah ala taha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah wallahu yahdi ila sawa'is sabil. Nuwun agungipun pangapunten mbok pilih kathah kekirangan, kesalahan napa ingkang dados ucapan kula karena memang saya orang kasar, memang keturunane wong kasar, kadung wong alus jenengan boten semerap teng kula. Wallahu a'lam bishawab. Nuwun agungipun pangapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.